3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah pada berdoa belum? Sudah tadi ya. Oke, mari kita absen dulu ya. Untuk sebelum terjadi mulai pembelajaran. Abdul Jabar, Abdul Wahid, Abdul Muti Akhir, Abdul Fatah, Anissa, Dewi, Yuliani. Oke, hadir Yulia. Untuk pembelajaran hari ini mungkin berbeda daripada pertemuan sebelumnya, yang mana pada pembelajaran hari ini kita akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu yang pertama sesi pembahasan materi, yang kedua menonton bersama mengenai bagaimana isi materi, dan terakhir mendiskusikan dari hasil pembelajaran tersebut. Oke, anak-anak, kita hari ini belajar mengenai akhlak. Apakah anak semua sudah tahu apa itu akhlak? Oke, akhlak itu segala sesuatu yang ada pada diri manusia atau juga perilaku manusia yang bersifat baik. Nah, akhlak juga sering dikaitkan dengan seseorang yang berperilaku baik atau berakhlak mulia. Nah, mungkin kita sebagai orang muslim, kita memiliki suri tauladan yang kita menjadi idola, yaitu Rasulullah. Oleh karena itu, pada materi kali ini kita akan membahas akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah yaitu seluruh perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan Allah, dengan manusia, dan juga seluruh makhluk hidup. Nah, ada beberapa poin atau juga sifat akhlak Rasulullah yang harus kita pelajari. Nah, mari kita pelajari. Sini ada 4 akhlak Rasulullah yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama sidik, yaitu berarti jujur, dan yang kedua amanah, yang berarti dapat dipercaya, yang ketiga yaitu pakona, yang berarti cerdas, dan yang terakhir yaitu tabligh, yang berarti menyampaikan. Nah, apa itu sidik? Sidik adalah perilaku jujur yang ada pada diri Rasulullah. Nah, dengan perilaku sidik tersebut, Rasulullah selalu berbuat jujur, tidak pernah bohong. Nah, karena itu kita juga sebagai umatnya harus berperilaku jujur, tidak boleh berbohong, tidak boleh berbohong kepada orang tua, kepada orang dewasa, dan kepada teman-teman semua. Dan yang kedua ada akhlak amanah, sifat amanah yang yaitu dapat dipercaya. Nah, amanah ini buah dari sikap jujur itu. Seseorang yang berperilaku jujur, seseorang yang berperilaku dermawan, baik, maka akan berbuat amanah, itu dapat dipercaya. Selain itu, amanah juga merupakan sifat seseorang yang ketika dipercaya tidak ingkar, tersebut dapat dipercaya. Dan yang ketiga sifat pakona. Nah, pakona ini yaitu sifat cerdas Rasulullah. Nah, Rasulullah itu tidak semata-mata menjadi tauladan kita kalau tidak cerdas. Nah, itu Rasulullah itu memiliki kecerdasan yang luar biasa di atas rata-rata, di mana Rasulullah itu sebagai tauladan ketika membuat strategi perang, terus dalam segala hal Rasulullah selalu berperilaku cerdas. Itu salah satu sifat Rasulullah.
itu fatona cerdas. Nah kita juga sebagai umatnya harus berperilaku cerdas. Di mana cerdas ini kita harus berperilaku bijaksana. Bijaksana di sini kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Itu juga merupakan sifat dari cerdas. Yang terakhir itu tabligh. Tabligh di sini Rasulullah itu menyampaikan wahyu dari di mana wahyu tersebut yang disampaikan oleh malaikat Jibril, terus wahyu tersebut disampaikan kepada kita. Apa itu wahyu yang disampaikan? Yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini merupakan wahyu Rasulullah, wahyu Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, terus disampaikan kepada kita selaku umatnya. Sampai saat ini Al-Quran terus disebarkan, terus disampaikan. Nah, hal tersebut merupakan sifat dari tabligh, itu menyampaikan. Kita sebagai umatnya harus ketika disuruh untuk menyampaikan pepatah atau juga pembicaraan dari orang tua kita, maka kita harus menyampaikan dengan apa adanya, dengan jujur, tidak boleh sembarangan ya. Nah, jadi ini merupakan sifat-sifat tauladan yang ada pada Rasulullah. Nah, untuk memperjelas dan lebih memahami dari materi akhlak Rasulullah tersebut, mari kita melakukan pembelajaran, yaitu buka sekarang tablet anak-anak, tablet ada semua, buka tabletnya. Bapak akan share video mengenai pembelajaran akhlak Rasulullah. Silakan. Tonton. Nah, sambil nonton, coba adik-adik, anak-anak pahami dari tontonan tersebut, kisah Rasulullah tersebut, dari keempat sifat yang ini tuliskan. Contohnya, tuliskan apa saja hikmah dari keempat sifat Rasulullah tersebut yang ada pada video kita, terus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba tonton ya sampai selesai. Jangan ada yang main sembarangan. Tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sifat-sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul, yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona artinya cerdas. Tabligh artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Baladah atau bodoh. Kitman atau menyembunyikan.
Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau kizib. Tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun atau kitman. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatona artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau baladah. Sahabat solih, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar. Berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai tentunya. Nah, sekarang sesuai yang tadi Bapak sampaikan, dari hasil penyampaian materi, dari hasil menonton video anak-anak semua, harus diskusikan dengan teman-teman. Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 11 itu kelompok 1, yang tengah sebagai kelompok 2, dan yang ini sebagai kelompok 3. Masing-masing kelompok harus mencari poin-poin dari keempat sifat tersebut, terus tulis di mana contoh apa saja dari keempat sifat tersebut yang ada pada video, terus buat menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari anak-anak semua. A few moments later. Sudah selesai semuanya? Oh, ini dikarenakan waktu sudah mau habis, untuk pembelajaran kali ini mungkin dicukupkan sekian. Mungkin untuk hasil diskusinya kita paparkan di minggu yang akan datang. Masing-masing kelompok harus memaparkan isi dari apa yang didiskusikan. Yang tadi sifatnya apa saja, terus contohnya apa saja, dan pelajari hikmah untuk kehidupan sehari-harinya apa saja. Ya, sesuai yang tadi disampaikan. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.